semuanya, kami dari kelompok 5 Kura-Kura Batok. Turtle Learning Center merupakan bagian dari area konservasi kura-kura Sumatera yang dibangun melalui program Research Partnership for Enhanced Engagement in Research dengan sumber dana dari USAID. Proyek yang digagas oleh Dr. Aceng Royani, Mr. Universitas Bengkulu, berkolaborasi dengan Profesor Catherine E. Matthews, The University of North Carolina at Greensboro, dengan judul Developing Science and Learning Research Capacity of Bengkulu University in Ex Situ Conservation of Sumatran Freshwater and Terrestrial Turtles. Salah satu tujuan dari riset kolaborasi ini adalah menyediakan sumber belajar kura-kura Sumatera (TLC) bagi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya. TLC memiliki koleksi hidup spesies kura-kura Sumatera sebagai sumber belajar dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pasca sarjana. Saat ini, di TLC tersedia berbagai spesies, salah satunya kura-kura batok. Kura-kura batok merupakan salah satu satwa semi akuatik yang mampu bertahan di lingkungan buatan selama kebutuhan ekologisnya terpenuhi. Penasaran gimana sih perkembangan kura-kura batok yang ada di Turtle Learning Center Universitas Bengkulu? Ayo ikutin videonya. Adapun taksonomi kura-kura batok ini termasuk dalam Kingdom Animalia, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomiidae, dan spesies Flora ambinensis. Kura-kura ini tersebar di beberapa bagian wilayah Indonesia dan juga tersebar di bagian wilayah Asia Tenggara. Adapun persebarannya di wilayah Indonesia Timur itu terdapat di wilayah Sulawesi, Ambon, dan Maluku dan sekitarnya. Adapun di wilayah Indonesia Barat itu tersebar di daerah Sumatera, Jawa, dan Sumbawa. Sulawesi itu di Asia Tenggara itu tersebar di Indochina dan Semenanjung Malaysia. Mau tahu nggak sih berapa jumlah kura-kura batok yang ada di TLC? Untuk kura-kura batok jantan itu ada 10 ekor, Sedangkan pada kura-kura betina itu ada 24 ekor. Nah, bagaimana sih cara membedakan kura-kura batok jantan dan kura-kura batok betina? Untuk kura-kura batok jantan itu memiliki plastron yang cengkung, di mana plastron cengkung ini mempermudahkan mereka dalam mengawini si kura-kura batok betina. Selanjutnya, ekor dari kura-kura batok jantan itu lebih panjang, dengan kloaka yang lebih jauh dari ekornya. Sedangkan pada kura-kura betina itu plastronnya lebih datar dan ekornya ini lebih kecil dan pendek, dan lubang kloakanya itu dekat dengan ekor. Kalian tahu nggak sih, ternyata kura-kura batok atau Kura ambinensis ini ternyata hewan omnivora, yang dimana mereka memakan jenis tumbuhan dan hewan seperti kangkung, daun talas, sayuran lainnya, serta buah, dan hewan yaitu cacing dan serangga tanah, kemudian ikan-ikan. Kemudian pada metode pemberian pakan kita bisa melakukan pemberian makan yaitu di air dangkal seperti ini, kemudian di darat secara langsung mengasihkan kepada kura-kura. Adapun ciri-ciri umum dari kura-kura batok ini memiliki cangkang berbentuk kubah yang kuat dan warnanya warna gelap dan memiliki pola yang sederhana. Nah, dapat kita lihat kaki dari kura-kura ini berukuran sedang, tidak besar dan tidak kecil. Pada sketsa ini menggambarkan lokasi yang aman bagi kura-kura dan terdapat beberapa bagian di dalamnya seperti papan informasi, kolam, tempat bertelur, tempat berteduh, dan pagar yang memisahkan antara kura-kura batok dan kura-kura lainnya. Pada sketsa ini juga terdapat vegetasi yang berfungsi untuk menyediakan habitat alami bagi aktivitas kura-kura. Kemudian ada komponen biotik, yang dimana komponen biotik ini merupakan makhluk hidup yang pernah hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Komponen biotik yang ada pada lokasi kura-kura ini, yaitu kura-kura batok itu sendiri, kemudian ada pohon besar, pohon jambu, pohon jarak, pohon belimbing wuluk, dan juga ada tanaman paku sarang burung. Keberadaan seluruh komponen biotik ini membantu lokasi kura-kura menjadi lebih stabil, sehat, dan mendukung kehidupan kura-kura menjadi lebih baik. Yang berikutnya itu ada komponen abiotik. Seperti yang kita ketahui, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup dalam suatu ekosistem, yang dimana yang dapat mempengaruhi sebuah organisme. Adapun dalam habitat buatan kura-kura batok ini terdapat 6 komponen abiotik. Yang pertama itu ada udara, tanah, cahaya, air, pasir, batu, dan intensitas cahaya.
yang dimana semua komponen ini berperan sebagai penunjang alami habitat kura-kura batok tersebut. Demikian pengenalan singkat tentang kura-kura batok yang ada di Konservasi Turtle Learning Center Universitas Bengkulu. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap keberadaan kura-kura batok di alam. Mari bersama-sama mendukung upaya konservasi dan menjaga biodiversitas untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.